Salam kawan-kawan, kita berada dalam Apologetika Kristen bagian ke-8. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga dalam topik Apologetika Kristen masa kini untuk mengembangkan channel ini dan berbagi pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang alkitabiah. Saya mohon agar video ini di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada topik pertanyaan yang sering dilontarkan kawan-kawan non-Kristen. Yesus wafat dikafani. Kenapa orang Kristen wafat tidak dikafani? Kawan-kawan, Alkitab memang menerangkan bahwa ketika Yesus wafat, jasadnya dikafani. Hal itu dilakukan oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Setelah Yesus wafat, Yusuf meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus dengan cara mengkafani jasad Yesus dengan kain lenan putih bersih. Itu tertulis dalam Matius 27 ayat 57-59. Apa yang dicatat dalam ayat Alkitab itu bercerita tentang tradisi Yahudi, bukan berisi tentang perintah Tuhan Yesus. Dan orang Kristen tidak diperintahkan untuk melakukan tradisi Yahudi, tapi diperintahkan untuk melakukan ajaran Tuhan Yesus. Karena tidak ada di dalam Alkitab yang memerintahkan orang Kristen jika wafat maka jasadnya harus dikafani. Karena itu di dalam iman Kristen, dalam mendekati kitab sucinya, iman Kristen diajari untuk mengerti mana perintah Tuhan, mana perintah tradisi manusia. Menjadi Kristen bukan berarti menjadi kehilangan adat istiadatnya, tetapi ia tetap memiliki adat istiadatnya dan bahasanya, tetapi ia merubah kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman Kristen bukan seperti iman agama lain. Ketika dia memeluk agama sesuatu, dia harus tunduk kepada bahasa yang bukan bahasanya karena agamanya itu, dan harus tunduk kepada tradisi yang bukan tradisinya karena agama yang dipeluknya itu. Itulah mengapa ketika orang Kristen wafat, maka jasadnya tidak harus dikafani seperti tradisi Yahudi. Tetapi orang Kristen wafat, maka jasadnya harus diperlakukan seperti apa tradisinya sendiri dari nenek moyangnya. Karena kekristenan bukan tradisi satu agama atau satu bangsa, tetapi kekristenan itu adalah bagaimana kita mengamalkan ajaran Tuhan Yesus di dalam bahasa kita, di dalam adat istiadat kita, di dalam budaya kita. Karena itu kekristenan bukan agama budaya, bukan agama tradisi, tapi kekristenan itu adalah agama rohani atau spiritual. Sehingga kita harus bisa mengerti mana perbedaan perintah Allah dan mana perbedaan perintah tradisi. Oleh karena itu saya mau katakan begini, jangan karena seolah-olah karena seseorang memeluk agama Kristen maka otomatis ia tunduk kepada bahasa dan budaya Yahudi. Itu salah, tidak. Jadi ketika saya memeluk agama Kristen, saya nggak jadi otomatis tunduk ke bahasa dan budaya Yahudi karena asal ajaran kekristenan dari Yahudi. Itu salah, keliru. Itu untuk agama lain saja siapa yang mau seperti itu, tapi kekristenan tidak seperti itu. Atau ketika seseorang memeluk agama Islam, maka secara otomatis dia tunduk kepada bahasa yang bukan bahasanya dan kepada budaya yang bukan budayanya, itu bahasa dan budaya Arab. Atau ketika seseorang memeluk agama Hindu atau Buddha, maka seseorang itu harus tunduk kepada bahasa dan budaya India. Kekristenan tidak demikian. Contoh, saya adalah seorang suku Batak dan saya berbahasa dan berbangsa Indonesia, dan saya sekaligus beragama Kristen. Maka agama Kristen tidak menjajah dan mengeksploitasi bahasa dan budaya saya sebagai seorang suku Batak dan sebagai seorang warga negara Indonesia. Saya tetap Batak dengan budaya saya Batak, dan saya tetap berbahasa Indonesia dengan bahasa nasional saya Indonesia. Dan sekaligus saya adalah seorang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana budaya saya Kristen Batak itu, di sana saya memperkenalkan Kristus. Bukan justru merubah budaya saya karena Kristus dan mengikuti Yahudi karena dia lahir di tengah-tengah Yahudi. Dan ketika saya menerima Yesus, bukan berarti saya harus kehilangan bahasa nasional saya, bahasa Indonesia, sehingga setiap ada pertemuan-pertemuan saya harus bahasa Yahudi, Ibrani. Tidak, saya tetap berbahasa Indonesia karena itu bahasa nasional saya. Tetapi melalui bahasa itu saya memperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Jadi kekristenan tidak mencaci bahasa seperti yang terjadi pada agama-agama lain. Ia hidup di Indonesia, dan Indonesia adalah bahasa nasional, tapi dia ngomong-ngomong dengan bahasa yang tidak mempersatukan bangsa. Contoh bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Ibrani. Menurut saya itu adalah pelanggaran terhadap Sumpah Pemuda. Mungkin kalau itu dilakukannya di daerah yang hanya mereka saja, mungkin sah-sah saja. Tapi jika dalam korps kenegaraan, yang di dalam korps pemerintahan, lalu ada di situ yang berbagai umat yang lain, lalu dia ngomong pakai bahasa-bahasa Arab, saya pikir itu adalah pelecehan terhadap Sumpah Pemuda.
Pemerintah harus tegas di sana agar Indonesia ini bersatu. Karena jauh sebelum Indonesia ini ribut soal agama, kita sudah bersama-sama pemuda-pemuda kita untuk menerangkan 3 hal yang harus dipandu oleh seluruh warga Indonesia, seluruh pemuda Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Karena itu jangan sampai Indonesia yang sudah begini besarnya, sebegini tuanya, yang tingkat ekonominya sudah mulai maju, puji Tuhan, tetapi kita dijajah secara budaya oleh bangsa lain, dan kita dijajah secara bahasa oleh bangsa lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.